Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya, Kak Intan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai kalkulus diferensial tentang laju yang berkaitan. Tapi sebelum kita tahu pengertian atau makna dari laju yang berkaitan, di sini ada suatu masalah, problem satu, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi memang laju yang berkaitan ini, materi laju yang berkaitan ini lebih identik dengan kehidupan sehari-hari yang kita jalani, kita alami. Oke. Di sini ada suatu masalah di mana sebuah balon gas dilepaskan dari suatu titik yang berjarak 180 meter dari seorang pengamat di permukaan tanah. Nah, kita asumsikan bahwa balon tersebut bergerak naik secara vertikal dengan kecepatan 20 meter per detik. Seberapa cepat pertambahan jarak antara pengamat dan balon ketika balon di ketinggian 60 meter? Oke, kita perhatikan di sini yang kita perhatikan di sini yang ditanyakan adalah berkaitan dengan pertambahan jarak. Berarti ada perubahan suatu jarak dari yang sebelumnya ke pada saat ketinggian 60 meter. Ada perubahannya. Nah, yang di sini yang perlu kita perhatikan. Kita lakukan atau kita misalkan terlebih dahulu. T ini adalah lama waktu setelah balon dilepas, ini dalam detik. Kemudian HT ini ketinggian balon dari permukaan tanah pada saat T atau pada saat waktu, time, ini dalam meter. Kemudian jarak ini kita bisa simbolkan dengan S, dan di sini ST ini jarak antara pengamat dari balon pada saat T, pada saat time, dalam meter. Nah, untuk menyelesaikan problem tersebut, kita tuliskan yang diketahui. Di sini kita bisa perhatikan. Kita bisa perhatikan sebuah balon dilepaskan dari suatu titik yang berjarak. Nih, di sini ada jarak. Ada jarak. Ya. Oke, di sini ada jarak. Jaraknya 180 meter. Meter. Nah, ini bisa kita asumsikan atau bukan kita asumsikan, tapi bisa kita tuliskan dengan, karena kita tahu tadi kita simpulkan bahwa S itu adalah jarak, itu bisa tuliskan S ini 180. Nih, kemudian apalagi yang bisa kita tuliskan untuk diketahui? Balon ini bergerak naik secara vertikal dengan kecepatan 20 meter per detik. Dan dengan kecepatan 20 meter per detik. Nah, ini bisa kita tuliskan, berarti dengan kata lain, ini adalah perubahan terkait dengan ketinggian balon dari permukaan tanah pada saat T. Bisa kita tuliskan DH, DT-nya ini sama dengan 20 meter per detik. Yang pertama adalah jaraknya, kemudian yang bisa kita tuliskan lagi di HDT-nya ini 20 meter per detik. Nah, yang kita sudah dapat dua yang diketahui ya. Kemudian, apa selanjutnya? Selanjutnya adalah di sini yang ditanyakan seperti yang saya sampaikan tadi, yang ditanyakan adalah terkait dengan jarak, perubahan jarak terhadap waktu ketika hanya 60 meter. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Yang kita lakukan terlebih dahulu adalah dengan menggambarkan atau mengilustrasikan pernyataan tersebut, pernyataan dari suatu masalah tersebut. Di sini sudah saya ilustrasikan di mana seorang observer titik di mana observer tersebut berdiri dan mengamati gas balon. Ini dari sini, kemudian digarisbawakan dari ketika hanya sama dengan 0. Dan DHDT-nya ini 20 meter per detik. Misalkan kita tuliskan di sini. Nah, yang ingin kita ketahui adalah
Yang ingin kita ketahui adalah berkaitan dengan perubahan perubahan jarak ketika hanya ini 60 meter. Berarti ketika hanya ini adalah di 60 meter di sini. Ketika hanya ini di sini. Berarti yang ingin ditanyakan adalah ketika posisinya di sini. Lihat, ketika hanya 60. Nah, berarti yang ditanyakan adalah jaraknya ini. Ini yang ditanyakan. Nah, terkait dengan ini, ketika kita gambarkan, kita akan membentuk suatu segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku ini berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dari jarak antara observer dengan gas balon di permukaan, itu adalah 180. Ini jaraknya. Nah, jaraknya. Oke, berarti kita bisa menuliskan, karena yang ingin kita cari adalah ini, yang kita tuliskan bisa S kuadrat sama dengan S kuadrat sama dengan 180 kuadrat ditambah dengan H. Ini kan berkaitan dengan tinggi ya. H kuadrat. Tingginya. Sini. Ya. Nah, jadi kita peroleh persamaannya S kuadrat sama dengan 180 kuadrat ditambah H kuadrat. Ya. Kita lanjutkan. Sini ya, sudah dituliskan. Nah, dengan menerapkan turunan implisit terhadap T dan aturan rantai pada persamaan itu kita peroleh. Ini kita lakukan menerapkan turunan implisit ya. Berarti kita peroleh 2S ds dt sama dengan dan aturan rantai ya. Menerapkan turunan implisit dan aturan rantai ini kita turunkan hanya terhadap waktunya, kemudian diperoleh 2H dH dt. Nah, dari sini bisa kita tuliskan ds dt ini sama dengan 2H per 2S dH dt. Nah, di sini kita perhatikan kita bisa melakukan kanselasi. Kanselasi di sini. Kanselasi, duanya kita kanselasi. Nah, nanti akan diperoleh ds dt ini sama dengan H per S dH dt kali dengan dH dt. Oke, kita ketemu turunan implisitnya. Selanjutnya kita lakukan sesuai dengan pertanyaannya. Itu kan yang ditanyakan adalah perubahan jarak observer itu ke balon ketika hanya ini sama dengan 60. Maka kita bisa substitusikan pada persamaan tersebut yang kita peroleh tadi, S kuadrat sama dengan 180 kuadrat plus H kuadrat. Nah, ini kita bisa kita ubah hanya ini menjadi 60. Kemudian nanti akan diperoleh 60 akar 10. Nah, selanjutnya dari nilai SH dan DH-DT-nya ini keturunan implisitnya seperti berikut. Nah, kita dapat turunan implisitnya itu DSDT sama dengan H per S dikali dengan DH-DT. Nah, ini kita substitusikan. Karena kita tahu bahwa S-nya ini sama dengan 60, diketahui tadi, kemudian ketika posisi ini, hanya ini 60, ketika hanya 60, hanya sama dengan 60, kemudian kita tahu bahwa S-nya ini sama dengan 60 akar 10, dari sini, dari penjelasan ini, kemudian kita bisa kalikan dengan DH-DT-nya. DH-DT-nya itu tadi yang diketahui juga ya, DH-DT-nya itu adalah 20, maka kita akan memperoleh, di sini kita kanselasi 60-nya, kemudian kita akan memperoleh 20 per akar 10. Nah, 20 per akar 10 ini bisa kita sederhanakan dengan menggunakan kalian akar 10 kali dengan akar 10 per akar 10 sama dengan 20 per 10
akar 10, atau bisa kita sederhanakan dengan 2 per, kita cancelasi, kita cancelasi nolnya, kemudian 2 per 1, akar 10. Nanti akan menghasilkan 2 per 10, 2 kali akar 10, atau 2 akar 10. Nah, jadi laju pertambahan jarak antara pengamat dan balon gas ketika balon tersebut ketinggiannya mencapai 60 meter adalah 2 akar 10 meter. Itu berkaitan dengan perubahan terhadap jarak. Jadi, suatu masalah tentang laju yang berkaitan ini mengenai perubahan jarak. Oke, selanjutnya. Dari masalah tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa pengertian dari laju yang berkaitan itu adalah menentukan laju dari suatu perubahan yang tidak diketahui dengan cara mengkaitkan laju perubahan tersebut dengan variabel lain yang nilai dan turunannya dapat diketahui. Tadi kan kita sudah tahu ya laju terkait dengan tingginya. Tadi ada yang diketahui itu laju terkait dengan tingginya, kemudian berkaitan dengan variabel lain yaitu jaraknya. Jaraknya ketika balon itu posisinya masih berada di permukaan tanah. Selanjutnya kita mencari turunannya, itu kan turunan implisitnya dari ilustrasi berkaitan dengan teorema Pythagoras. Ini kita misalkan diketahuinya YT, kemudian XT dengan variabel Y dan variabel X ini berhubungan. Akibatnya laju DY dt dan DX dt ini merupakan laju yang berkaitan terhadap waktu. T-nya ini waktu. Nah, jarak itu tadi berkaitan terhadap waktu. Ketinggiannya juga berkaitan terhadap waktu. Begitu teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipelajari dengan baik dan dimengerti dengan baik. Mohon maaf apabila penjelasannya masih kurang bagus atau kurang jelas. Silakan bisa ditanyakan di pertemuan Zoom meeting. Terima kasih.